Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Arina Putri, NIM 168000137. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Pop-up terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas 3 Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 di SDN Kebondalem Mojosari. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah interaksi antara pendidik dengan peserta didik, baik itu bertukar pikiran ataupun pendapat. Pendidikan berperan sangat penting dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara membimbing, mendidik, dan mengarahkan peserta didik sehingga pendidik harus semakin berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saat ini, keterampilan penting yang dikuasai pendidik masa depan adalah dengan menguasai keterampilan abad 21. Yang kedua yaitu pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 lebih menekankan pada siswa sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran abad 21 diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada siswa yang salah satunya adalah pengintegrasian kegiatan literasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu literasi membaca. Pembelajaran saat ini pemerintah tengah menumbuhkan gerakan literasi sekolah atau GLS. Hal ini dilatar belakangi karena adanya riset yang menunjukkan bahwa tingkat literasi pelajar di Indonesia sangatlah rendah. Selanjutnya, yaitu kegiatan literasi baca tulis biasanya menggunakan media seperti buku cerita maupun buku materi pembelajaran. Peserta didik sekolah dasar biasanya lebih cenderung mencari cerita-cerita yang memiliki banyak gambar seperti buku dan komik. Mereka lebih menyukai buku cerita yang isinya mampu menarik perhatian mereka. Jika terdapat buku bacaan yang monoton dan hanya terdapat teks saja di dalamnya, maka mereka tidak akan tertarik untuk membacanya. Buku memiliki banyak macam, contohnya yaitu buku berunsur 2 dimensi dan buku berunsur 3 dimensi. Buku 3 dimensi yaitu buku yang ketika dibuka dapat memunculkan sebuah gambar berdiri yang disebut dengan pop-up. Pop-up diberikan kepada peserta didik yang bertujuan agar mereka lebih tertarik untuk membaca cerita dan dapat mempengaruhi keterampilan membaca mereka. Nah, di sini peneliti menggunakan media pop-up yang merupakan sebuah buku yang bisa berpotensi gerak dan interaksi melalui penggunaan mekanisme kertas seperti lipatan, slide, gulungan, dan roda. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini peneliti menggunakan rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh media pop-up terhadap keterampilan membaca siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 di SDN Kebondalem Mojosari. Nah, selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Sebelum mengambil judul ini, peneliti terlebih dahulu mencari kajian teori dan kajian empiris. Setelah menemukan kajian teori dan kajian empiris, akhirnya ditemukan sebuah hipotesis. Nah, di sini hipotesisnya adalah terdapat pengaruh media pembelajaran pop-up terhadap keterampilan membaca siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 SDN Kebondalem Mojosari. Nah, slide selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah quasi-experimental design, karena dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang tidak dipilih secara random. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi yang digunakan adalah seluruh peserta kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun ajaran 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari kelas 3A dan kelas 3B yang keseluruhannya berjumlah 52 peserta didik. Yang kedua yaitu sampel. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 3A yang berjumlah 26 siswa dan kelas 3B yang berjumlah 26 siswa.
Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di sini variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu identifikasi variabel dan definisi operasional variabel atau DOV. Yang pertama yaitu identifikasi variabel. Identifikasi variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas, dan yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Nah, di sini variabel bebasnya adalah media pop-up dan variabel terikatnya adalah keterampilan membaca. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Di sini DOV-nya adalah media pop-up dan keterampilan membaca. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan metode tes dan metode dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini peneliti menggunakan lembar validasi dan lembar tes untuk menguji keterampilan membaca siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Untuk menguji apakah data tersebut berpengaruh atau tidak, peneliti menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji keseimbangan, dan uji hipotesis. Slide selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama yaitu hasil penelitian data awal. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengambil data nilai PTS Bahasa Indonesia. Nilai tersebut digunakan untuk melakukan uji prasyarat. Setelah memperoleh nilai PTS, sebelum dilakukannya penelitian, selanjutnya untuk mengetahui apakah kelas tersebut dapat dijadikan sebagai sampel penelitian atau tidak, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji keseimbangan dengan bantuan program aplikasi hitung SPSS tipe 22. Dan diperoleh hasil yang pertama yaitu uji normalitas dengan hasil nilai signifikansi kelas eksperimen 0,200, sedangkan kelas kontrol 0,161. Oleh karena signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya kedua yaitu hasil uji homogenitas diperoleh signifikansi 0,440 yang bersifat homogen. Yang ketiga yaitu hasil uji keseimbangan yang nilai signifikansinya adalah 0,52 untuk kelas eksperimen dan 0,53 untuk kelas kontrol. Yang berarti terdapat pengaruh media pop-up terhadap keterampilan membaca siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 di SDN Kebun Mojosari. Yang terakhir selanjutnya yaitu data akhir. Di sini data akhir hasil penelitian ini setelah dilaksanakannya penelitian dan diperoleh nilai akhir yang menggunakan tes keterampilan membaca sebagai metode pengumpulan data. Dan diperoleh hasil yaitu uji normalitas dengan hasil signifikansi 0,200 untuk kelas eksperimen dan 0,138 untuk kelas kontrol. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua yaitu hasil uji homogenitas signifikansi 0,772 yang bersifat homogen. Yang ketiga yaitu hasil uji keseimbangan signifikansi 0,000 di mana ketentuannya adalah jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut berpengaruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pop-up berpengaruh terhadap keterampilan membaca siswa kelas 3. Yang kedua yaitu data hasil validasi. Di sini peneliti melakukan 3 uji validasi. Yang pertama yaitu validasi RPP dengan hasil 3,7 yang dinyatakan dengan kategori baik. Yang kedua yaitu validasi media dengan hasil 3,9 dengan kategori baik. Yang ketiga yaitu validasi tes dengan hasil 88 dikategorikan baik. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini terdapat pengaruh media pop-up terhadap keterampilan membaca siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 di SDN Kebondalem Mojosari. Nah, selanjutnya yaitu slide terakhir yaitu
Bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Terdapat pengaruh media pop-up terhadap keterampilan membaca siswa kelas 3 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 di SDN Kebondalem Mojosari. Nah, sarannya yang pertama yaitu bagi guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pop-up perlu adanya persiapan yang cukup matang serta mampu menguasai penyampaian materi pembelajaran atau penggunaan media. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.